Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar IPA bersama Ustazah Yaya Pradita. Kali ini kita akan belajar tentang golongan darah. Sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan belajar tentang sistem ABO. Golongan darah manusia dalam sistem ABO ditentukan oleh ada tidaknya antigen atau aglutinogen dan antibodi atau aglutinin dalam sel darah. Kandungan aglutinin dan aglutinogen dalam golongan darah di sini Ustazah sajikan dalam tabel, yaitu golongan darah A memiliki aglutinogen A dan aglutinin beta. Golongan darah B memiliki aglutinogen B dan aglutinin alfa. Golongan darah AB memiliki aglutinogen AB dan tidak memiliki aglutinin. Golongan darah O tidak memiliki aglutinogen tetapi memiliki aglutinin alfa dan beta. Gen penentu golongan darah terletak pada kromosom autosom dan diberi simbol I atau isohemaglutinogen, sehingga alel-alelnya disimbolkan IA, yaitu menghasilkan antigen A, IB menghasilkan antigen B, dan IO menghasilkan antigen O. Fenotip dan genotip golongan darah sistem ABO. Yang pertama, fenotipnya golongan darah A memiliki genotip IA, dan IA-I0. IA ini merupakan genotip untuk golongan darah A homozigot, sedangkan IA-I0 merupakan genotip untuk golongan darah A heterozigot dan memiliki antigen pada eritrosit yaitu adalah A. Untuk golongan darah B memiliki genotip IB, dan IB-I0, IO. Sama seperti golongan darah A, IB ini adalah golongan darah B homozigot. IB-IO adalah golongan darah B heterozigot. Untuk golongan darah AB memiliki genotip IA, IB, dan memiliki antigen pada eritrosit A dan B. Sedangkan golongan darah O memiliki genotip IO, dan tidak memiliki antigen pada eritrosit. Nah, ini dia untuk mempermudah kamu dalam mengerjakan soal. Saya buat golongan darah A homozigot ditulis dengan IA, golongan darah B homozigot ditulis dengan IB, golongan darah A heterozigot ditulis dengan IA-IO. Golongan darah B heterozigot ditulis dengan IB-IO, dan golongan darah O ditulis dengan IB-IO. Nah, bagaimana jika perkawinan golongan darah A homozigot dan B homozigot? Seperti yang Ustazah tuliskan sebelumnya, golongan darah A homozigot itu memiliki alel IA, dan B, IB. Maka parental genotipnya adalah
IA disilangkan dengan B homozigot, IB, IB. Maka fenotip pertamanya golongan darah A dan golongan darah B. Jika disilangkan maka akan menghasilkan genotip IA dan IB. Ya. Dan fenotipnya adalah golongan darah AB 100%. Nah, bagaimana jika perkawinan golongan darah A heterozigot dan B heterozigot? Golongan darah heterozigot ditulis dengan IA-IO, lalu disilangkan dengan B heterozigot. Lalu akan menghasilkan gamet IA, yang kedua IO, IB, dan IO. Dari gamet ini kita silangkan supaya gampang, kita buat pakai tabel IA, IO, yang ini induknya, dan IB, IO, IB, IO. Lalu kita silangkan IA kali IB, hasilnya IA, IB. IA kali IO, hasilnya IA, IO. IO kali IB, hasilnya IB, IO. Selanjutnya, ya, hasilnya IO, IO. Dan dari sini kita mendapatkan keturunannya IA, IB, ada IA, IO, ada IB, IO, dan IO, IO. IA, IB ini adalah golongan darah AB, yaitu 25%. Caranya sama seperti waktu Ustazah ajarkan tentang persilangan monohibrid dan hibrid, yaitu 1/4 kali 100%, maka hasilnya 25%. Untuk yang kedua, IA-IO, yaitu golongan darah A. Ini merupakan golongan darah A heterozigot. Sama nilainya 25%, yaitu 1/4 dikali 100%. Hasilnya 25%. Yang ketiga, IB-IO, golongan darah B, sama 25%, dan golongan darah O 25%. Oke, setelah mendengarkan penjelasan tersebut tadi, sekarang kakak, abang-abang mengerjakan kuis, yaitu tugas halaman 61. Soalnya, jika seorang wanita dengan golongan darah A heterozigot menikah dengan pria yang memiliki golongan darah A homozigot, bagaimanakah kemungkinan keturunannya? A heterozigot? Ya, IA, IO disilangkan dengan A homozigot. IA, IA. Nah, sudah pandai lah ya. Nah, jika tadi kita mempelajari golongan darah dengan sistem ABO, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem MN. Penggolongan darah MN didasarkan pada ada tidaknya antigen dalam sel darah merah seseorang. Jika sel darah merah seseorang mengandung antigen N, maka orang tersebut akan bergolongan darah N. Nah, jika seseorang di dalam sel darah merahnya mengandung antigen M, maka seseorang tersebut akan bergolongan darah M. Jadi, orang yang bergolongan darah MN dalam sel darah merahnya mengandung antigen
M, dan N. Fenotip dan genotip golongan darah sistem MN. Yang pertama, golongan darahnya yang mengandung M memiliki fenotip M dan genotipnya IM. Golongan darah N memiliki fenotip N dan genotip IN. Dan golongan darah MN memiliki fenotip MN dan genotip IM. Nah, berikut adalah diagram perkawinan antara golongan darah N dan MN. Golongan darah N memiliki genotip IN, sedangkan golongan darah MN memiliki genotip IM. Lalu keduanya akan menghasilkan gamet IN dan IM dan IN. Untuk mencari keturunannya, kita buat tabel persilangan supaya lebih gampang. Kita masukkan induknya IN dan IM dan IN. IN kali IM dan IN. IN kali IN hasilnya IN. Maka akan menghasilkan golongan darah MN 50% dan golongan darah N 50%. 50% didapatkan dari 1/2 dikali 100% sama dengan N 1/2 dikali 100%. Yang kedua, yang selanjutnya sistem rhesus. Golongan darah ini dipengaruhi oleh ada tidaknya faktor rhesus atau antigen RH pada sel darah seseorang. Seseorang yang mengandung antigen RH pada eritrositnya disebut RH positif atau rhesus positif. Sedangkan yang tidak mempunyai antigen rhesus disebut RH negatif atau rhesus negatif. Seseorang yang mengandung antigen rhesus pada darah merahnya atau RH positif tidak dapat membentuk antibodi yang melawan antigen RH negatif. Antibodi terhadap rhesus akan terbentuk pada orang yang bergolongan darah rhesus negatif atau RH negatif. Jadi, jika orang bergolongan darah RH negatif diberi transfusi darah dari orang bergolongan darah RH positif, pada darah penerima tersebut akan membentuk antibodi yang melawan antigen rhesus. Nah, genotip dan fenotip golongan darah rhesusnya, yaitu genotipnya ada IRH besar, IR besar H, dan IR besar H kecil dan IR kecil H kecil. Yang kedua ada IR kecil H kecil dan IR kecil H kecil. Macam-macam bentuknya ada IR besar R besar H kecil dan IR kecil H kecil. Dan yang kedua ada IR kecil H kecil. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga abang-abang dan kakak dapat memahaminya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.